Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ARR Story, tempat di mana kisah-kisah horor dari pelosok Indonesia hidup kembali di tengah malam. Buat kalian yang baru pertama kali mampir, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan cerita horor terbaru yang bikin merinding sampai tulang belakang. Dan buat kalian yang udah setia nemenin channel ini sejak awal, terima kasih banyak ya. Dukungan kalian luar biasa. Komen-komen kalian tuh bikin semangat bikin cerita terus tiap minggunya. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Malam itu, jalanan lengang sekali. Hanya ada beberapa kendaraan yang sesekali lewat, selebihnya hanyalah kegelapan dan sunyi yang menemani. Arif duduk di kursi belakang sambil menyandarkan kepala ke kaca jendela mobil, matanya menerawang menatap pepohonan yang berdiri rapat di sepanjang jalan. Bagus yang mengemudikan mobil tampak santai, sementara Lala duduk di sampingnya, sibuk memainkan ponsel untuk mengalihkan rasa bosan. Mereka bertiga baru saja menghadiri acara di rumah seorang teman di Semarang, dan sekarang mereka harus segera pulang ke Jakarta karena esok pagi sudah ada aktivitas masing-masing. Tanpa mereka sadari, jalur yang mereka pilih malam itu adalah jalur yang banyak orang hindari, terutama ketika hari sudah gelap. Ya, jalur itu adalah Alas Roban. Nama yang sudah tidak asing lagi bagi siapapun yang pernah mendengar cerita mistis di jalanan Jawa Tengah. Banyak orang bilang, jalur itu penuh dengan misteri. Ada yang cerita kalau sering terlihat sosok perempuan berambut panjang menyeberang tiba-tiba. Ada yang bilang mobil mereka seperti ditarik ke dalam jurang tanpa sebab. Bahkan ada kisah supir truk yang pernah mendengar suara orang minta tolong di tengah hutan, tapi setelah dihampiri, ternyata hanya suara gaib. Arif sebenarnya sejak awal sudah agak enggan melewati jalan itu. Dia pernah dengar cerita dari pamannya, seorang supir bus antar kota, yang bilang kalau jalur Alas Roban bukan jalur biasa. Kalau lewat malam, jangan pernah sembarangan ngomong. Jangan sombong, dan jangan sekali-kali berhenti kalau ada yang manggil, begitu pesan pamannya dulu. Tapi karena Bagus bersikeras bilang jalur ini lebih cepat, akhirnya Arif diam saja dan ikut. Suasana di dalam mobil awalnya memang masih santai. Bagus yang memang orangnya selalu optimis, sempat bilang sambil tertawa, palingan kecelakaan di sini tuh gara-gara orang ngantuk, bukan karena ada setan. Orang suka nyalahin hantu biar kelihatan dramatis aja. Lala yang tadinya serius main ponsel langsung menoleh dengan wajah sedikit kesal. Ih, kamu jangan sembarangan ngomong gitu deh. Aku pernah baca cerita di forum, banyak banget yang bilang mereka kayak dituntun ke jalan lain sama sesuatu yang nggak kelihatan. Bukan cuma 1-2 orang, Gus. Banyak yang ngalamin. Bagus hanya tertawa kecil sambil menggeleng. Yaelah, itu mah orang halu. Kalau aku sih lebih percaya logika. Jalan di hutan gini kan emang banyak tikungan, terus kanan kiri jurang. Wajarlah kalau banyak kecelakaan. Udah, jangan mikir yang aneh-aneh. Arif yang dari tadi diam hanya mengamati suasana. Kabut mulai turun pelan-pelan, menutupi sebagian jalan. Dari kaca jendela, dia melihat pepohonan besar dengan batang tinggi menjulang. Ranting-rantingnya membentuk bayangan aneh, seakan menciptakan terowongan gelap yang menelan cahaya lampu mobil. Rasanya seperti ada yang memperhatikan mereka dari balik pepohonan itu. Matanya beberapa kali menangkap sesuatu seperti bayangan bergerak cepat, tapi setiap kali dia berkedip, yang terlihat hanya batang pohon diam membisu. Mobil melaju makin pelan karena kabut semakin tebal. Jalanan sepi banget, tidak ada satupun kendaraan lain yang lewat. Yang terdengar hanyalah suara mesin mobil, yang berderu pelan, ditambah suara jangkrik dari kejauhan. Lala mulai gelisah, sesekali menoleh ke kiri kanan jalan yang makin pekat. Suaranya terdengar pelan, hampir berbisik, kalian lihat nggak? Dari tadi kok aku kayak lihat bayangan putih di pinggir jalan. Itu apa? Ya, Bagus spontan menoleh sebentar, tapi yang terlihat hanya pepohonan gelap. Jalanan kosong. Dia tertawa kecil, berusaha menutupi kegugupan. Udahlah, jangan halu. Nanti malah bikin aku yang nyetir jadi takut beneran. Ucapannya ringan, tapi tangannya menggenggam setir sedikit lebih erat. Arif menelan ludah. Dari tadi dia juga merasa ada sesuatu yang salah. Kabut semakin pekat, udara di dalam mobil perlahan jadi dingin, padahal AC dimatikan. Ujung jarinya mulai terasa kaku. Dia ingin bilang ke Bagus untuk berhenti sejenak, tapi sebelum sempat membuka mulut, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba saja radio mobil menyala sendiri. Padahal sebelumnya mati dan tidak ada yang menyentuh tombolnya.
Dari speaker terdengar suara gamelan Jawa yang mengalun pelan. Suaranya lirih tapi jelas, seperti musik dari zaman dulu, menembus hening malam. Lala sontak pucat pasi, matanya membesar. "Gus, Rif, kalian denger nggak?" Suaranya panik. Arif buru-buru meraih tombol radio untuk mematikannya, tapi jari-jarinya seperti tidak berfungsi. Tombol itu ditekan berkali-kali, tapi tidak ada reaksi sama sekali. Musik gamelan itu malah semakin keras, menggema di dalam kabin mobil, membuat bulu kuduk berdiri. "Gila, ini beneran apaan sih?" seru Bagus. Dia mencoba menurunkan volume lewat setir, tapi sama saja, tombol tidak berfungsi. Lala menutup telinganya dengan kedua tangan sambil menunduk. "Aku nggak tahan, aku takut, Gus," suaranya bergetar. Arif berusaha tetap tenang, tapi wajahnya juga pucat. Suara gamelan itu bukan sekadar musik. Ada bisikan samar di baliknya. Seperti suara orang yang tertawa lirih, kadang terdengar sayup, lalu hilang, kemudian muncul lagi. Seakan-akan ada banyak orang di sekitar mereka, sedang menonton, sedang menunggu. Bagus mulai kehilangan fokus. Pandangannya ke jalan sesekali goyah karena suara aneh itu mengganggu pikirannya. "Anjir, jangan-jangan ini beneran yang katanya orang-orang itu," gumamnya lirih. Arif refleks menoleh ke kaca jendela sebelah kiri. Untuk sepersekian detik, dia melihat ada sesuatu. Bayangan putih, samar, berdiri di balik pepohonan. Tinggi, kurus, rambutnya panjang menutupi wajah. Dia langsung terhenyak, nafasnya tercekat. "Gus, jangan berhenti. Apapun yang terjadi, terus jalan," kata Arif cepat-cepat, nadanya tegas. Bagus menoleh sedikit dengan wajah bingung. "Kenapa, Rif? Lu lihat apa?" Arif menggeleng pelan, keringat dingin membasahi pelipisnya. "Pokoknya jangan lihat ke kiri, jangan lihat ke kanan, fokus aja ke jalan." Lala yang mendengar itu makin histeris. Dia memeluk tas di pangkuannya erat-erat, matanya terpejam. "Ya Allah, tolong lindungi kami, jangan sampai ada apa-apa." Musik gamelan itu semakin keras, semakin nyaring, sampai membuat kaca mobil bergetar halus. Udara dingin semakin menusuk, kabut makin tebal, dan jalanan seakan-akan tidak ada ujungnya. Bagus mencoba memacu mobil lebih cepat, tapi anehnya, kecepatan terasa tidak bertambah. Seolah mobil mereka tertahan oleh sesuatu. Jalanan yang mereka lewati juga seperti berulang-ulang. Pohon besar yang tadi sudah dilewati, kini terlihat lagi di depan mereka. Rasa panik mulai merayap, dan untuk pertama kalinya, Bagus merasa lidahnya keluh. Di antara hiruk-pikuk gamelan itu, tiba-tiba terdengar suara perempuan melengking, samar, dari kejauhan. Nadanya seperti sedang menyanyi, tapi lagunya asing. Suara itu menembus musik gamelan, membuat suasana semakin mencekam. Lala berteriak ketakutan, "Berhenti aja, Gus. Aku nggak tahan." Arif langsung memotong. Jangan berhenti. Sekali lo berhenti, kita nggak akan bisa keluar dari sini." Bagus menelan ludah, tangannya semakin kaku menggenggam setir. Jantungnya berdegup kencang, keringat bercucuran meski udara sedingin es. Dan di saat itulah, tiba-tiba, dari kaca spion, Arif melihat sesuatu yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Ada wajah pucat, berambut panjang, duduk di jok belakang, tepat di sampingnya. Wajah itu menunduk, tapi perlahan mengangkat kepala. Senyum tipis terlukis di bibirnya, senyum yang bukan milik manusia. Arif tercekat, tubuhnya kaku, suaranya hilang. Hanya matanya yang membesar penuh ketakutan, sementara musik gamelan makin keras, menutupi teriakan yang tak sanggup keluar dari mulutnya. Bagus mencoba mengatur napasnya yang berat, tangannya gemetar di setir meski dia berusaha keras terlihat tenang. "Tenang, paling kabel radio korslet," katanya dengan suara pelan, seakan lebih untuk menenangkan dirinya sendiri ketimbang orang lain. Namun kenyataannya, semua terasa salah. Udara dalam mobil makin dingin. Begitu dingin sampai kaca depan mulai berembun, padahal AC sudah lama dimatikan. Ujung jari mereka kaku, seakan suhu tiba-tiba jatuh drastis. Arif menunduk sedikit, mulutnya komat-kamit membaca doa dalam hati. Keringat dingin menetes di pelipisnya, bukan karena panas, tapi karena rasa takut yang makin menekan dadanya. Sementara di kursi depan, Lala sudah menggenggam tangan Arif erat-erat. Jemarinya dingin dan bergetar, wajahnya pucat pasi. "Gue nggak enak, Rif, kayak ada yang ngikutin dari belakang," bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Arif yang mendengar itu spontan mengangkat kepalanya. Dengan ragu,
dia menoleh ke kaca spion. Seketika matanya membesar, napasnya tercekat. Di belakang mobil, di tengah jalan yang diselimuti kabut, berdiri sosok perempuan berambut panjang. Rambutnya kusut menjuntai sampai menutupi sebagian wajah. Pakaiannya putih, lusuh, penuh noda tanah. Kepalanya sedikit miring, dan kedua matanya, hitam legam, kosong, menatap lurus ke arah mereka. Arif panik, suaranya pecah. "Gas, Gus, cepat gas!" teriaknya. Bagus tersentak, langsung menginjak pedal gas dalam-dalam. Mobil melesat, ban berdecit, menembus kabut pekat. Jantung mereka bertiga berdegup kencang, suara mesin meraung keras. Tapi meski mobil sudah melaju kencang, Arif masih sempat melirik kaca spion, dan yang dilihat membuat tubuhnya semakin lemas. Sosok perempuan itu masih ada, selalu di belakang mobil, tidak makin jauh, tidak makin dekat. Hanya tetap mengikuti mereka, seakan menempel di bayangan mobil. "Anjir, dia masih ngikutin." Arif bersuara serak, tangannya gemetar menunjuk kaca spion. Bagus tidak berani menoleh, keringatnya bercucuran meski udara sedingin es. Dia hanya fokus ke jalan, tapi rasa panik jelas tergambar di wajahnya. Lala sudah tidak bisa menahan tangis. Dia menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar hebat. "Aku takut, Gus, aku takut banget," suaranya pecah. Tiba-tiba dari arah depan muncul cahaya lampu sangat terang, menyilaukan mata. Seperti cahaya besar dari sebuah truk yang melaju kencang ke arah mereka. Bagus spontan berteriak dan banting setir ke kiri. Mobil oleng, ban depan sempat keluar jalur dan hampir nyemplung ke jurang yang gelap gulita di samping jalan. Suara gesekan ban dengan aspal terdengar nyaring, membuat jantung seakan mau copot. Untung Bagus berhasil mengendalikan setir lagi, dan mobil kembali ke jalur semula. Ketiganya terengah-engah, napas mereka tersengal karena kaget luar biasa. "Gila, gue beneran lihat tadi, ada truk gede banget," Bagus berteriak dengan napas ngos-ngosan, tangannya masih gemetar di setir. Tapi ketika mereka menoleh ke arah jalan yang tadi disinai cahaya terang itu, tidak ada apa-apa. Jalanan kosong, hanya kabut pekat dan pepohonan hitam. Tidak ada truk, tidak ada cahaya, hanya sunyi. Arif menutup wajah dengan kedua tangannya, keringat dingin makin deras. "Gus, tadi nggak ada truk. Sumpah, tadi nggak ada apa-apa." Bagus menggeleng keras. "Enggak, gue lihat jelas banget lampu truk segede gaban ke arah kita. Kalau gue nggak banting setir, kita pasti udah ketabrak." Suaranya meninggi, nyaris histeris. Lala hanya bisa menangis terseduh-seduh. Air matanya jatuh membasahi pipi. Tubuhnya gemetar, dan dia tak sanggup menoleh keluar jendela. "Aku nggak kuat, Rif, aku bener-bener nggak kuat." Arif mencoba menenangkan, meski dirinya sendiri hampir kehilangan akal. "Tenang, Lat, tenang. Kita bakal keluar dari sini, kita harus bisa keluar." Suaranya lirih, lebih seperti berusaha menenangkan diri sendiri. Tapi anehnya, meski mobil terus melaju, jalanan terasa tidak ada habisnya. Kabut semakin tebal, pepohonan semakin rapat. Udara makin dingin, hingga embun menutupi hampir seluruh kaca. Suasana makin mencekam, seolah mereka sedang terperangkap di dalam ruang yang sama berulang-ulang. Bagus melirik sebentar ke kaca spion, dan seketika darahnya serasa berhenti mengalir. Sosok perempuan itu kini lebih dekat. Tidak lagi berdiri jauh di belakang, melainkan tepat di belakang mobil. Rambutnya terurai liar, wajah pucatnya menempel pada kaca belakang. Mulutnya terbuka lebar, lebih lebar dari manusia normal, seakan sedang menjerit tanpa suara. Bagus menjerit ketakutan, membuat Lala ikut teriak. "Dia ada di belakang, dia ada di belakang kita." Arif langsung menoleh, dan benar saja. Wajah itu jelas terlihat, matanya hitam legam, menatap tajam ke arah mereka. Arif segera menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan, mulutnya kembali komat kamit membaca doa. Suara gamelan yang tadinya sempat mereda, kini kembali terdengar. Tapi kali ini bercampur dengan suara tawa. Tawa perempuan yang lirih, tapi menembus telinga mereka. Semakin lama, semakin nyaring, semakin dekat. Suara itu tidak hanya terdengar di telinga, tapi juga seolah menggema di kepala, menusuk pikiran. "Berhenti, Gus, berhenti aja, aku nggak tahan." Lala histeris, tangannya menepuk-nepuk dashboard. "Enggak, jangan berhenti." Arif berteriak keras. "Kalau lo berhenti, kita bakal abis." Bagus semakin panik, keringatnya bercucuran, matanya berkaca-kaca.
Jantungnya berdetak begitu keras hingga dadanya terasa sakit. Dia menekan pedal gas habis-habisan, tapi mobil terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan dari belakang. Lampu mobil menyorot ke depan, tapi jalan seakan tidak pernah berubah. Pepohonan yang sama muncul lagi dan lagi, tikungan yang sama, kabut yang sama. Mereka seperti berputar-putar di tempat. Lala semakin histeris, tangisnya pecah. Kita nggak bakal keluar dari sini, kita nggak bakal keluar. Arif menoleh cepat, menatap matanya dengan tegas meski dirinya sendiri gemetar. Lah, tenang, jangan ngomong sembarangan, jangan bikin dia makin kuat. Tiba-tiba, suara benturan keras terdengar dari atap mobil, membuat mereka bertiga menjerit. Sesuatu seperti menghantam, lalu menggaruk, meninggalkan suara berdecit panjang. Atap bergetar hebat, seakan ada yang melompat-lompat di atas mobil. Bagus semakin panik, matanya liar ke segala arah. Apa itu? Apa yang ada di atas? Suaranya parau. Arif menunduk, mulutnya terus membaca doa. Jangan lihat ke atas, jangan lihat ke atas. Namun tiba-tiba kaca depan berembun lebih pekat, dan di balik embun itu, samar-samar terlihat jejak tangan. Tangan pucat dengan jari-jari panjang menempel dari luar, merayap perlahan seakan sedang mencari celah untuk masuk. Lala menjerit sekencang-kencangnya, suaranya pecah dalam tangis. Bagus hampir kehilangan kendali, setir oleng ke kiri dan kanan. Dan tepat ketika mereka hampir keluar jalur lagi, suara itu terdengar jelas, dari arah belakang. Suara perempuan itu, parau, menggema, berbisik di telinga mereka bertiga bersamaan. Kalian tidak akan bisa lari. Perjalanan itu terasa makin mencekam. Jalanan yang mereka lalui seolah-olah tidak pernah berakhir. Bagus sudah merasa mereka seharusnya keluar dari jalur alas roban sejak beberapa menit lalu, tapi pemandangan di sekitarnya sama sekali tidak berubah. Pohon-pohon besar berjejer rapat di kanan kiri jalan, akar-akarnya mencuat ke tanah, dahan dan rantingnya membentuk bayangan aneh yang menutupi cahaya lampu mobil. Arif menempelkan wajahnya ke kaca, matanya berusaha menembus kabut yang semakin tebal, dan dengan suara pelan ia berkata, "Gue rasa kita udah masuk ke wilayah yang bukan dunia kita." Kalimat itu seketika membuat suasana dalam mobil semakin menegangkan. Bagus spontan melirik Arif lewat kaca spion, wajahnya sudah basah keringat. "Jangan ngomong gitu, Rif. Jangan bikin tambah panik." Suaranya bergetar. Ia menggenggam setir begitu erat sampai jari-jarinya memutih. Lala yang sejak tadi hanya bisa menangis, tiba-tiba menoleh cepat ke arah jendela samping dan menunjuk dengan tangan gemetaran. "Itu, ada orang di sana," teriaknya panik. Mata Bagus dan Arif serempak mengikuti arah telunjuk Lala. Dan benar saja, di pinggir jalan, berdiri beberapa orang yang tampak seperti orang kampung. Ada yang pakai sarung, ada yang hanya mengenakan kaos lusuh dan celana pendek. Wajah mereka pucat, baju mereka compang camping, dan mereka berdiri berjajar sambil melambai-lambaikan tangan, seakan meminta tolong. Bagus merasa sedikit lega, pikirannya langsung menilai itu sebagai pertanda baik. "Mungkin ini warga sekitar, mereka bisa bantu kita keluar dari sini," katanya dengan suara penuh harap. Tanpa berpikir panjang, ia menginjak rem. Mobil melambat dan berhenti tepat di depan orang-orang itu. Namun detik berikutnya, sesuatu membuat darah Arif berdesir. Ia memperhatikan lebih detail tubuh orang-orang tersebut. Dan ia baru sadar, tubuh mereka tidak punya bayangan. Lampu mobil yang seharusnya membuat bayangan ke belakang, sama sekali tidak memantulkannya. Dan yang lebih menyeramkan lagi, satu persatu mereka mulai tersenyum. Senyum itu bukan senyum ramah, melainkan senyum aneh, menyeramkan, memperlihatkan gigi hitam pekat, bahkan ada yang berdarah. Arif langsung berteriak keras, "Jangan berhenti. Gas lagi, Gus, itu bukan manusia." Bagus yang masih terdiam sejenak langsung tersentak dan panik. Ia buru-buru menginjak pedal gas. Mesin meraung, mobil melaju lagi dengan kencang. Namun anehnya, salah satu sosok yang tadi berdiri di pinggir jalan tiba-tiba sudah muncul tepat di depan mobil. Tubuhnya kaku, dan ketika terlihat jelas oleh lampu depan, wajahnya ternyata rata. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya kulit putih pucat yang menutupi seluruh wajah. Bagus refleks membanting setir, mobil oleng ke kanan, nyaris terbalik. Ban menjerit melawan aspal, dan tubuh mereka bertiga terbanting ke arah pintu. Lala menjerit ketakutan, sementara Arif hanya bisa berpegangan erat. Mobil akhirnya kembali lurus,
tapi detak jantung mereka bertiga nyaris melompat keluar dari dada. Suasana semakin kacau ketika dari luar terdengar suara tawa. Tawa itu aneh sekali, bukan hanya satu orang, melainkan banyak suara, bercampur jadi satu. Ada suara perempuan dewasa, ada juga suara anak kecil. Tawanya keras, nyaring, dan menggema di sepanjang hutan. Seperti berasal dari segala arah, menembus kabin mobil, masuk ke telinga mereka tanpa bisa ditutup. Bulu kuduk mereka berdiri. Lala memeluk dirinya sendiri sambil terisak. Kenapa mereka ketawa kayak gitu? Kenapa mereka ikutin kita? Suaranya pecah, penuh ketakutan. Bagus semakin panik, matanya liar menatap ke depan. Gue nggak tahu, lah. Gue nggak ngerti. Yang penting kita harus keluar dari sini. Teriaknya dengan suara serak. Ia menginjak gas semakin dalam, membuat mobil bergetar kencang. Namun jalanan tidak kunjung berubah. Lagi-lagi pohon besar yang sama terlihat di depan. Tikungan yang sama, kabut yang sama. Seakan mereka terjebak dalam lingkaran tanpa akhir. Arif menatap lurus ke depan, wajahnya pucat pasi. Kita lagi diputer-puter, mereka lagi mainin kita, katanya lirih. Kalau kita nggak tenang, kita bisa mati di sini. Bagus menoleh cepat ke arahnya, matanya merah, hampir menangis. Tenang gimana, Rif? Dari tadi gue udah nyetir sekenceng mungkin, tapi kita tetap di sini. Kita diputar-putar kayak tikus di labirin. Lala tiba-tiba menjerit keras, membuat dua orang lainnya tersentak. Di sana, lihat, mereka ada lagi. Benar saja, di sisi jalan yang gelap, sosok-sosok itu muncul lagi. Kali ini jumlahnya lebih banyak. Mereka berdiri berderet, melambai-lambaikan tangan. Ada yang duduk di tanah dengan kepala miring, ada yang berdiri sambil menatap kosong. Dan kali ini, lebih menyeramkan lagi karena sebagian dari mereka mulai berjalan perlahan ke arah jalan, mendekati mobil yang melaju. Salah satunya tiba-tiba berlari cepat. Tubuhnya melompat ke arah kaca depan, menempel dengan keras. Wajahnya kembali rata, hanya kulit pucat tanpa organ. Tangannya meraba-raba kaca, meninggalkan jejak kotor berwarna merah pekat. Lala menjerit histeris, menutup wajah dengan kedua tangan. Ya Allah, tolong, jangan ganggu kami. Bagus berteriak panik, anjir. Apa-apaan ini? Ia membanting setir lagi, mencoba mengusir sosok itu dengan goyangan mobil. Tubuh makhluk itu terlempar ke pinggir jalan, tapi yang lain sudah mulai mendekat. Dari balik kabut, belasan pasang mata kosong menatap ke arah mereka, beberapa mulut terkekeh, memperlihatkan gigi hitam berlumuran darah. Arif segera menepuk bahu Bagus. Jangan lihat mereka, jangan peduliin, fokus aja ke jalan, jangan berhenti apapun yang terjadi. Suaranya keras dan tegas, meski tubuhnya sendiri bergetar hebat. Bagus mengangguk cepat, mencoba mengalihkan pandangannya hanya ke jalan depan. Ia menginjak gas lebih dalam lagi, mesin meraung keras. Mobil melaju, menembus kabut, melewati sosok-sosok yang kini berlari di pinggir jalan, beberapa bahkan menempel di kaca samping. Suara tawa mereka semakin keras, semakin nyaring, bercampur dengan suara gamelan yang entah dari mana asalnya. Semuanya seperti meracuni pikiran, membuat kepala terasa berat, membuat kesadaran perlahan kabur. Lala berulang kali menutup telinga sambil menangis. Aku nggak kuat, Rif, aku nggak kuat. Arif menggenggam tangannya erat-erat. Sabar, lah, sabar, baca doa, terus baca doa. Tapi tiba-tiba, mobil berguncang keras. Bagus menjerit, ada yang nahan mobil kita. Katanya panik, ia menatap kaca spion, dan matanya hampir melotot keluar. Di belakang, sosok perempuan berambut panjang yang tadi mereka lihat, kini duduk di bagasi, tangannya mencengkeram kuat, matanya hitam pekat menatap ke dalam mobil. Bagus berteriak, dia ada di belakang lagi. Dia nahan kita. Arif langsung membungkuk, mulutnya terus komat kamit. Ia tahu mereka semakin dalam masuk ke perangkap. Sementara suara tawa dari luar semakin keras, bergema di antara pepohonan, membuat bulu kuduk mereka berdiri tak karuan. Malam itu, di tengah alas roban yang gelap dan berkabut, Bagus, Arif, dan Lala benar-benar terjebak dalam lingkaran mimpi buruk yang seolah tak berujung. Malam itu terasa seperti mimpi buruk yang tak ada habisnya. Ketiganya benar-benar kehabisan tenaga. Bagus masih mencoba berkali-kali memutar kunci, berharap mesin mobil mau menyala. Tapi setiap kali mencoba, hanya bunyi, kerk-kerk, yang terdengar, seolah-olah mobil menolak untuk bergerak. Lampu depan mati total, menyisakan kegelapan pekat yang menelan seluruh
Pandangan, hanya cahaya bulan yang samar-samar menembus celah pepohonan, membuat suasana makin terasa dingin. Lala menangis, suaranya terputus-putus, "Aku nggak kuat lagi, kenapa sih kita harus lewat sini tadi?" "Kenapa?" Tangannya mencengkeram erat lengan Arif, seolah kalau dilepaskan, dia bisa hilang begitu saja. Arif, meskipun wajahnya pucat, berusaha menenangkan. "Tenang, La, jangan lihat keluar, jangan nengok ke belakang. Fokus doa aja, kita pasti keluar dari sini." Namun suaranya sendiri terdengar bergetar, seperti menutupi rasa takut yang hampir melumpuhkannya. Bagus berkeringat dingin, meski udara di dalam mobil sedingin kulkas. Tangan kirinya gemetar memegang setir, sementara tangan kanan terus berusaha memutar kunci. "Ayo dong, ayo nyala, please," katanya lirih, lebih mirip memohon daripada menggerutu. Lalu, suara itu datang. Awalnya pelan, seperti ranting patah di kejauhan. Krek, 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 semakin lama semakin jelas. Itu suara langkah kaki, pelan, berat, seakan-akan ada seseorang berjalan di atas tanah berpasir basah. Suara itu makin dekat, dan berhenti tepat di samping mobil. Hening, detik berikutnya, aroma busuk menusuk hidung mereka. Bukan sekadar bau sampah, tapi lebih mirip bangkai yang sudah lama membusuk bercampur tanah basah. Lala spontan menutup mulut dengan tangannya, matanya membelalak penuh ketakutan. Arif menoleh perlahan ke jendela, dan hatinya langsung tercekat. Di balik kaca, wajah pucat dengan rambut panjang berantakan menempel erat. Matanya kosong tanpa cahaya, bola matanya hitam legam seperti lubang. Mulutnya robek sampai ke pipi, tersenyum lebar dengan gigi yang menguning. Dari celah bibirnya, cairan hitam kental menetes perlahan, menodai kaca mobil. Lala menjerit histeris, tubuhnya terhuyung ke belakang. "Ya Allah, jangan lihat aku." Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap mereka bertiga dengan tatapan hampa. Tapi lalu terdengar suara, parau, berat, tapi entah kenapa menggema langsung ke dalam kepala mereka. "Kenapa kalian masuk ke wilayah kami?" Suara itu bukan hanya sekali. Seperti ada banyak mulut yang mengucapkannya bersamaan, bergema di telinga, membuat kepala pening. Bagus hampir kehilangan kesadaran, wajahnya sudah basah oleh keringat. Arif segera menutup telinga dengan kedua tangannya, tapi suara itu tetap ada, menembus langsung ke pikiran. "Gus, coba sekali lagi nyalain mobil. Cepat," teriak Arif sambil menahan rasa mual karena suara itu makin menusuk. Bagus memutar kunci dengan gemetar, dan entah bagaimana, mesin tiba-tiba menyala. Suara knalpot meraung keras, lampu depan berkedip sekali lalu hidup. Sosok perempuan itu mendadak menjerit panjang, suaranya melengking sampai gendang telinga terasa berdarah. Rambutnya berkibar liar meskipun angin tak bertiup. "Gas, cepat, Gus, jangan lihat ke belakang." Bagus langsung menghentak pedal gas sekuat tenaga. Mobil melesat di jalan sempit itu, roda memercikkan kerikil ke segala arah. Tubuh mereka terguncang, mobil hampir kehilangan kendali saat melewati tikungan tajam. Lala berteriak histeris, memeluk Arif sambil terus berdoa. Namun perjalanan keluar dari alas roban tidak semudah itu. Dari pepohonan, suara tawa aneh kembali terdengar. Tawa perempuan bercampur anak kecil, melengking, mengiringi mereka sepanjang jalan. Bayangan hitam berkelebatan di sisi kanan kiri, seperti menunggu mereka salah jalan sedikit saja. Arif sempat menoleh sekilas, dan hampir pingsan. Di balik pohon, dia melihat ratusan pasang mata merah menyala, mengawasi mereka. Sosok-sosok bayangan berdiri diam, hanya matanya yang terlihat, seperti barisan makhluk yang sudah lama menunggu mangsa. "Jangan lihat, fokus ke depan," Bagus teriak dengan suara pecah, mencoba mengendalikan mobil yang hampir oleng. Dan tiba-tiba, di depan mereka, cahaya terlihat. Cahaya putih kekuningan seperti lampu jalan dari kejauhan. Harapan muncul di wajah mereka bertiga. Itu jalan keluar," Lala teriak dengan suara parau karena terlalu banyak menjerit. Mobil melaju kencang, meski jalannya makin bergelombang. Pepohonan di sekitar mulai berkurang, digantikan udara yang perlahan kembali hangat. Radio mobil yang tadi mengeluarkan suara gamelan mendadak mati sendiri. Kabut tebal menghilang pelan-pelan, seperti disapu angin. Begitu melewati batas terakhir, semuanya terasa berbeda. Jalan kembali normal, udara tidak lagi menusuk tulang, dan suara jangkrik malam kembali terdengar alami. Mobil mereka berhenti di sebuah rest area kecil di pinggir jalan. Bagus segera mematikan mesin sambil terengah-engah,
tangannya masih gemetar hebat. Lala duduk terkulai, wajahnya basah oleh air mata. Dia masih menggenggam erat tangan Arif, seolah takut terlepas. Arif sendiri hanya bisa terdiam, pandangannya kosong ke arah jalan yang baru saja mereka lewati. Gue masih nggak percaya, Bagus berkata dengan napas tersengal. Itu semua nyata, kan? Bukan mimpi, kan? Arif menelan ludah, suaranya pelan tapi tegas, nyata. Terlalu nyata. Lala masih terisak, kenapa harus kita? Kenapa kita bisa masuk ke sana? Tak ada yang menjawab, hanya ada keheningan panjang, diselingi suara mobil lain yang melintas di jalan utama. Seolah-olah dunia di luar sana tidak tahu apa yang baru saja mereka alami. Namun sebelum benar-benar meninggalkan tempat itu, Arif menoleh sekali lagi ke arah belakang. Matanya langsung membesar. Di kejauhan, di batas gelap hutan alas roban, dia melihat sosok perempuan berambut panjang itu berdiri diam. Wajahnya tetap kosong, mulutnya masih sobek lebar, dan kali ini, tangannya terangkat pelan, melambaikan tangan seakan mengucapkan selamat tinggal. Arif segera memalingkan wajah, napasnya tercekat. Dengan suara nyaris berbisik, dia berkata, alas roban bukan cuma hutan, tapi gerbang menuju dunia lain. Mobil pun kembali melaju pelan, meninggalkan kegelapan yang kini hanya tinggal kenangan buruk. Namun di hati mereka, bayangan malam itu akan selalu membekas. Dan di dalam pikirannya, Arif tahu, mungkin suatu saat, gerbang itu bisa terbuka lagi.